Mari kita memulai sharing ini mengenai bagian-bagian penting dalam doa, yakni pemujaan kepada Allah. Ini adalah bagian yang pertama dari 4 bagian yang dimana berikut-berikutnya akan di-sharingkan pada giliran saya di minggu-minggu ke depannya. Sebelumnya, mungkin sebelum memulai, saya minta tolong untuk Muse Andi, minta tolong untuk membuka doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri. Tuhan juga mengurapi, memberikan bijaksana di dalam perkataannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan Roh Kudus boleh bekerja juga membawa kami untuk lebih mengerti firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati sertai waktu-waktu di depan ini, sehingga sungguh-sungguh kami mengerti kebenaran Tuhan. Bahkan di minggu-minggu yang akan datang, kelanjutan dari renungan hari ini tetap boleh membawa kami semakin mengenal Tuhan dan menjadi seorang penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Muse Andi. Nah, saudara-saudari sekalian, kekasih di dalam Kristus, terkadang kalau kita berdoa langsung menaikkan permohonan seperti, ya Bapa di sorga, kami mohon supaya Engkau berkati nilai ujian saya besok, supaya Engkau berkati ini, supaya Engkau berkati itu, dan lain-lain. Namun dalam doa yang lebih baik, pemujaan kepada Allah adalah salah satu bagian yang penting dari doa. Dan pemujaan kepada Allah biasanya adalah dimulai pada pembukaan. Jadi dalam renungan ini saya buat bertujuan untuk melatih kalian cara berdoa yang lebih benar, yang lebih baik. Tentu kita bisa melihat doa Bapa kami. Namun hari ini saya mau mengupas dengan melihat bentuk pola dari contoh di perikop lain. Dan hari ini adalah di Kisah 4 ayat 23 sampai 31. Saya akan bacakan perikopnya. Kalau kalian bisa lihat di screen juga bisa membacanya sendiri juga. Ya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya." Perhatikan di sini yang saya garis bawah ini adalah bagian pemujaan yang dimulai ketika mereka membuka doa. Lalu ayat yang ke-25, "Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Begitulah firman Tuhan semesta alam. Nah, saudara-saudara sekalian, sekilas tentang konteks perikop ini, Petrus yang didampingi Yohanes dijebloskan ke penjara oleh para penatua bait Allah dan ahli-ahli kitab di Kisah 3 dan 4. Oleh karena menyembuhkan seorang laki-laki lumpuh sejak lahir di pintu gerbang bait Allah Yerusalem, dan karena mereka berkhotbah memerintahkan orang-orang yang mendengar Injil Kristus untuk bertobat supaya menerima penghapusan dosa. Namun Petrus dan Yohanes makin berani berkhotbah walaupun disuruh bungkam. Dan para penatua imam tersebut tidak bisa menemukan salah, sehingga akhirnya membebaskan mereka. Nah, di kejadian tersebut, diceritakanlah Petrus dan Yohanes pengalamannya mereka itu kepada teman-temannya, yang dimulainya di ayat yang ke-23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka.
Melihat kejadian tersebut, kemudian teman-teman mereka berdoa memohon perlindungan dari ancaman dan keberanian dalam memberitakan Injil. Dan mereka berdoa tidak langsung ke bagian permohonan tersebut, namun memulainya dengan memuja Allah, yang kita bisa lihat di ayat ke-24 ini. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Poin pertama yang mau saya sampaikan di sini, teman-teman sekalian, yaitu adalah memulai doa dengan pemujaan. Apa sih itu pemujaan? Pemujaan itu bersifat mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita bisa melihat contoh lainnya, yakni misalnya di Wahyu 4 ayat 8. Saya bisa bukakan di sini. Ya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya. Dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam. Kudus-kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi melalui perikop ayat pemujaan ini, saudara-saudara sekalian, kita bisa pakai dalam doa pribadi kita. Contohnya misalnya, ya Bapa, Tuhan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang, dan yang ada yang akan datang. Kami mau berdoa kepadamu ya Bapa, dan kalian bisa lanjutkan seterusnya. Memulai doa dengan pemujaan juga misalnya ditemukan di doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu. Jadi memulai doa dengan pemujaan adalah penting, karena orang cenderung langsung ke permohonan atau permintaan. Namun Alkitab menginstruksikan untuk memulai doa dengan pemujaan penyembahan, memuji-muji Allah sebelum masuk ke situ. Saya mau kasih contoh lagi misalnya di doa Hizkia di Yesaya 37 ayat 15 sampai 20. Perikopnya di sini ya, di sini adalah Hizkia meminta perlindungan Tuhan supaya luput dari Raja Asyur, Sanherib. Ya, ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan," nah ini di ayat 20-nya ini mereka baru masuk ke permohonan. "Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan." Nah, dari ayat pemujaan ini, kita juga bisa pakai lagi dalam menaikkan pemujaan ketika kita memulai doa. Ya, kalau kita pakai misalnya, "Ya Tuhan Allah pencipta semesta alam, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkaulah Allah yang bertahta atas segala kerajaan di bumi ini. Engkaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kami mau berdoa kepadamu ya Bapa," dan kalian bisa lihat sendiri. Ya. Jadi pemujaan itu penting dalam berdoa ya. Ilustrasinya kalau anak kecil mau meminta sesuatu kepada orang tuanya ya, bisa mereka langsung minta gitu. Tapi yang pinter, sebelum mereka memohon sesuatu, mereka akan memuji-muji dulu. Misalnya, "Pah, hari ini bajunya keren ya." Baru kemudian, "Itu mobil-mobilannya bagus loh." Ya, gitu. Atau misalnya, "Mah, hari ini kece ya. Itu ada es krim lewat, kayaknya enak deh." Seperti itu kira-kira saudara-saudari sekalian. Ya. Jadi aplikasinya apa? Bagaimana kata-kata pemujaan yang bagus? Belajar doktrin saudara-saudari sekalian. Kalau kita belajar sistematik teologi itu ada misalnya doktrin Allah dan doktrin Trinitas ya. Doktrin Allah misalnya ada tentang Allah pencipta. Misalnya di Yesaya 40 28 sampai 29. Saya akan bacakan di sini ayatnya.
Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini sepertinya ayat Musa Felix ini cocok ini. Ini kalau kita bisa pakai pemujian ini untuk doa pribadi kita. Contohnya, ya Bapa Tuhan yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Engkau tidak menjadi pelelah, engkau tidak pernah menjadi lesu. Engkau memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada kami yang tiada berdaya. Kami bersyukur dan mau berdoa kepadamu ya Bapa. Dan kalian bisa lanjutkan seterusnya. Doktrin Allah yang lain misalnya Allah yang agung dahsyat, baik pemurah dan penuh rahmat di Mazmur 145 ayat 5 sampai 9. Ya, saya bacakan lagi. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sekali lagi, kita bisa pakai ini, pengagungan-pengagungan seperti ini di Mazmur ini pada doa pribadi kita. Misalnya, ya Bapa Allah yang mulia dan agung, yang ajaib perbuatan-perbuatanmu. Engkau dahsyat dan memiliki perbuatan-perbuatan yang agung. Engkau adalah baik, Allah yang baik dan yang layak dimasyurkan. Engkau maha pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setiamu. Engkau juga penuh rahmat terhadap segala yang telah engkau jadikan. Kami mau berdoa kepadamu ya Bapa. Dan kalian teruskan lanjutan doanya. Kemudian kalau kita belajar doktrin Trinitas, ya, kebetulan di kisah 4 yang kita bahas hari ini, tersirat juga itu teman-teman Petrus Yohanes berdoa kepada Allah Trinitas. Di sini mereka berdoa, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus. Kalau kita pakai dalam doa kita, ya Bapa di surga, Engkaulah pencipta yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Roh Kudus yang Engkau utus melalui Yesus Kristus, yang Engkau telah melahirbarukan kami melalui panggilan Injil, melalui orang-orang yang telah Engkau kirimkan kepada kami. Kami mau berdoa kepadamu ya Bapa, dan seterusnya. Ayat Trinitas lainnya misalnya 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sekali lagi, kalau kita pakai doa ini ya, kita bisa pakai. Ya Allah, Bapa di surga, terpujilah namamu dari masa ke masa sampai selama-lamanya. Dan anakmu Yesus Kristus. Dan karena rahmatmu yang telah melahirkan kami kembali oleh kebangkitan anakmu yang tunggal dari antara orang mati. Engkau telah memberi kami hidup yang penuh pengharapan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau berdoa kepadamu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Jadi, saudara-saudara sekalian, berdoa itu menggunakan Alkitab. Ini adalah poin kedua yang mau saya sampaikan. Mau membuat doa yang bagus itu menggunakan Alkitab. Di sini contohnya kebetulan teman-teman Petrus Yohanes ini memakai Mazmur 2 ayat 1 sampai 2 dalam memanjatkan doa mereka. Ya, kalau kita lihat di sini di ayat 24, mereka berdoa, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Dan kemudian seterusnya mereka mengutip Mazmur 2 ayat 1 sampai 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Konteksnya ini adalah ini Mazmur Daud ketika waktu itu negara-negara tetangga mereka bersekutu untuk menyerang Daud, yang artinya adalah melawan Allah. Dan kemudian konteksnya itu dipakai dalam situasi mereka. Jadi ketika kita memakai ayat Alkitab, kita aplikasikan dalam situasi konteks kita, di mana kita mau berdoa waktu yang kita panjatkan itu.
Nah, di sini teman-teman Petrus Yohanes di ayat 27-28, konteksnya adalah waktu itu orang-orang Israel mau melawan Yesus, yang artinya adalah melawan Allah dengan mengirimkan Herodes Pontius Pilatus. Ya, 27 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam konteks kontemporer murid-murid Kristus, sekali lagi, ketika itu para penganiaya menyangkal Yesus dan menindas mereka, sama seperti ketika musuh-musuh Daud mengepung untuk melawan Allah. Dan dinyatakan bahwa kematian Kristus telah dipredestinasikan, dan reprobat yang digunakan Allah adalah untuk mencapai tujuan penebusannya. Perhatikan di ayat 28, kata-kata Engkau tentukan dari semula kehendak-Mu. Di situ semuanya teman-teman Petrus Yohanes menggunakan Alkitab lagi. Itu adalah alusi di Yesaya 46. Ya. Yesaya 46 ini adalah tentang kedaulatan Allah yang mutlak dan absolut, di mana ketetapannya dilaksanakannya secara sempurna. Ayat yang 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Jadi saudara-saudari, terus meditasikan kata-kata Alkitab. Seringlah refleksikan ketika kalian membaca Alkitab. Refleksikan dengan situasi sekarang ini sesuai dengan situasi di Alkitab. Alhasil, kata-kata Alkitab yang diresapi terus, akhirnya ketika kalian berdoa, kalian akan berkata-kata semakin kaya dalam menggunakan kosakata Alkitab. Begitulah berdoa menggunakan Alkitab. Poin yang ketiga, permohonan adalah setelah permujaan. Jadi dalam berdoa itu setelah pemujaan baru masuk ke permohonan. Ya, dalam hal ini permohonan yang dipanjatkan oleh teman-teman Petrus Yohanes itu dari ayat yang ke-29. Ya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi mereka meminta perlindungan atas penganiayaan yang menimpa mereka. Ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi tentunya permohonan yang diserukan mereka itu adalah yang sesuai kehendak Allah. Mujizat oleh nama Yesus di situ maksudnya adalah mengadakan mujizat di bawah otoritas Yesus. Di sini teolog memperdebatkan antara cessationism versus continuanism. Apa maksudnya? Maksudnya apakah mujizat supranatural yang terjadi waktu itu sudah berhenti ketika di abad pertama tersebut, atau sebaliknya masih berlanjut sampai sekarang, yaitu di paham continuanism. Saya tidak akan membahasnya di sini karena inilah tema tentang doa. Jadi berdoa yang baik juga tentu saja ditutup dalam nama Yesus. Ya, yang terakhir adalah saya mau kasih contoh permohonan setelah permujaan adalah di doa penutupan oleh John Calvin dalam eksposisinya di Hosea 11 ayat 1 sampai 5. Kita pakai yang diterjemahkan saja. Di sini John Calvin menulis komentari di Hosea 11 ayat 1 sampai 5, kemudian terakhir ia menutupnya dengan doa. Kabulkanlah ya Tuhan yang Maha Kuasa, sebagaimana Engkau telah berkenan memilih kami sebelum dasar-dasar dunia diletakkan, dan telah memasukkan kami ke dalam adopsi-Mu yang bebas ketika kami tadinya adalah anak-anak murka dan dikutuk untuk kehancuran total. Perhatikan di sini ada referensi Efesus 1 dan 2. Dan setelah itu merangkul kami bahkan sejak dari rahim. Mazmur 51, dan telah lama bermurah hati kepada kami dengan bukti yang lebih jelas akan kasih-Mu, dengan memanggil kami melalui Injil-Mu ke dalam persatuan dan persekutuan dengan anak-Mu yang tunggal.
Oh Tuhan, kabulkanlah agar kami. Nah ini dia, Calvin baru masuk ke permohonan. Kabulkanlah agar kami tidak mengabaikan begitu banyak dan begitu besar luar biasa manfaat-manfaat, namun menanggapi panggilan kudus-Mu dan bekerja untuk mengabdikan diri kami sepenuhnya kepadamu. Dan bekerja bukan untuk satu hari, namun untuk sepanjang waktu yang dirancang bagi kami di sini, baik untuk hidup maupun mati, sesuai dengan kehendak-Mu baik-Mu, supaya kami boleh memuliakan Engkau sampai pada akhirnya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pola pemujaan sebelum masuk ke permohonan ini diterapkan oleh Calvin di seluruh doa-doanya ketika menutup tiap eksposisinya di kitab Hosea dari pasal 1 sampai yang ke-14. Jadi saudara-saudari sekalian, jelas ya, bagian-bagian penting dalam doa pemujaan kepada Allah, yakni adalah memulai doa dengan pemujaan. Berdoa menggunakan Alkitab. Dan yang terakhir adalah permohonan adalah setelah pemujaan. Kalau kalian terapkan hal-hal sederhana ini, firman Allah mengatakan implikasi berdoa yang benar adalah seperti doa teman-teman Petrus, Yohanes, dijawab dengan bergoyangnya tempat mereka berkumpul, penuh dengan Roh Kudus, dan memberitakan firman Allah dengan berani. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Yesus Kristus anakmu yang tunggal, yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, yang memberikan pengharapan atas rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Bapa, bisa belajar bagaimana memuja-Mu dalam doa. Pelihara hati kami supaya bisa terus memuji senantiasa nama-Mu yang agung sebelum menaikkan permohonan dalam doa-doa yang kami panjatkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.